Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian kelas 11, semoga kalian semuanya pada kali ini terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk materi yang pertama tentang praktek ibadah kelas 11 adalah tentang roh. Jadi kenapa sih kok kita tahu tentang roh, tentang belajar roh? Ini penting kaitannya dengan kaitan erat dengan perawatan jenazah, karena dalam beberapa hadis memang roh ketika orang meninggal itu ternyata rohnya masih merasakan. Jadi orang meninggal itu ternyata adalah lepasnya roh dari jasad atau badan. Nah, untuk rohnya masih hidup. Oleh karena itu nanti kita akan belajar tentang proses roh, proses perjalanan roh itu ketika sudah wafat itu gimana. Nanti kita akan coba paparkan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa dalam proses kematian itu ternyata dalam sebuah hadis itu diriwayatkan bahwa sebelum orang meninggal itu ternyata malaikat itu berada di samping kepalanya. Ada 2 malaikat di samping kepalanya. Banyak sih memang dalam hadis ternyata kemarin kita pernah melihat salah satu wawancara di Metro TV, ada orang yang mati suri, ternyata ketika diwawancarai dalam Kick ND ternyata itu proses kematian persis dalam keadaan proses yang diriwayatkan oleh hadis. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya proses pelepasnya roh menurut hadis, maka kita nanti akan bisa mengira-ngirakan bahwa ketika mayat ini dimandikan itu letak rohnya di mana, ketika nanti setelah kematian rohnya itu di mana, itu nanti ada semuanya dalam al-hadis. Baiklah, seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan bahwa ketika sebelum orang meninggal itu roh malaikat itu berada di samping kepalanya. Malaikat melihat apakah ini orang baik atau orang buruk, atau orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin dan baik pelakunya, maka dalam proses pencabutan rohnya itu sangat halus. Ini kita bisa lihat kata-katanya dalam al-hadis. Kata-katanya gini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita lihat seperti itu, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan. Fadkhuli, dan masuklah kamu bersama hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi kalau kita melihat proses kata-kata malaikat seperti itu menunjukkan proses yang sangat halus sekali. Dan perlu diketahui bahwa roh yang baik ini nanti juga disiapkan oleh malaikat suatu wadah, tempat roh yang baik juga. Ada yang diriwayatkan bahwa itu berasal dari bokor emas dan kain sutra, dan bau roh ini juga harum sekali. Nah, ketika roh sudah dilepas, menurut riwayatkan bahwa lepasnya roh itu ketika orang mukmin itu dari kepala. Jadi makanya ketika melihat, biasanya kalau kita melihat orang yang meninggal biasanya itu mesti pandangannya ke atas. Jadi berarti kalau ke atas itu rohnya memang dari kepala itu.
Dan ketika perlu diketahui bahwa walaupun memang sehalus-halus apapun, tetap proses melepasnya roh itu sangat sakit. Ada riwayat yang mengatakan seperti hanya merasakan orang yang lepas roh itu seperti hanya orang yang dikuliti hidup-hidup, disayat hidup-hidup, rasanya seperti itu minimal. Ada yang mengatakan tetap sakit. Diceritakan juga kanjeng Nabi sendiri, beliau juga merasakan sakit ketika dilepas roh, apalagi kita seperti itu. Setelah roh itu dilepas, lalu langsung diangkat mau ke langit. Ketika melalui proses perjalanan di langit, karena bau roh itu harum, maka malaikat-malaikat lagi sama ngertakne, sama podo ngertakne, podo istilahnya menanyakan, roh siapa ini? Oh, si malaikat penyebut nama, oh ini rohnya Fulan bin Fulan. Harum sekali. Sampai langsung roh itu dihadapkan kepada Gusti Allah di arsy. Lalu Gusti Allah dinyatakan, oh roh ini sudah dicatat di Iliyin dan ditunjukkan. Itu loh sama tempatnya di surga nanti. Surga Iliyin. Maka Gusti Allah memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, tolong roh ini dibawa kembali ke bumi, karena saya sudah berjanji, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena proses pembangunan bangkitnya orang mati itu nanti ketika berada dari kuburnya, itu sudah memang memang kepastian Gusti Allah. Maka roh ini ketika sudah di atas, sudah tahu tempatnya, lalu dibawa lagi malaikat ke bumi. Di bumi, ketika proses jasad mayat itu berada ketika sudah dikuburkan, jadi menepati. Dan ketika ketika dikubur, dimasukkan lagi rohnya. Lalu ketika roh itu masuk kepada jasadnya ketika di alam kubur, lalu datanglah dua malaikat menanyakan, man robuka, madinuka, ma yaqulu inda manismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-katanya sebetulnya dalam riwayat hadis banyak, 3 itu yang paling masyhur. Siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini orang yang baik, orang yang memang soleh dan orang mukmin, maka otomatis dia mampu menjawabnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, dan Kanjeng Nabi Muhammad hambanya Allah dan utusannya Allah. Karena memang sudah lancar ditanyai seperti itu dan lancar, maka malaikat mungkar nakir sudah kembali lagi menghilang. Terus di dalam kubur itu muncul sosok yang sangat tampan sekali. Dia mengatakan, lalu mayat itu bertanya, siapakah engkau atau siapakah Anda? Oh, orang tampan itu menjawab, saya ini adalah amalmu, di mana saya melihat bahwa engkau tidak henti-hentinya bersemangat untuk melakukan kebaikan, berlalu bermanfaat kepada orang lain, sehingga akulah perwujudan dari amalmu. Makanya kita dengar pujian-pujian bahwa di kubur nanti teman kita adalah amal kita sampai di hari kiamat. Dia mengatakan orang yang baik ini rohnya akan bertemu kepada saudara-saudaranya dulu yang telah meninggal. Orang yang dulu pemana ayahnya atau kakeknya langsung. Jadi roh yang baru meninggal ini disambut oleh roh-roh yang sudah lampau dengan koyok wong
seperti hanya orang yang baru datang dari pergi jauh. Gimana kabarnya? Monggo mari kita bersama-sama. Bagaimana? Jadi roh-roh terdahulu itu menanyakan kerabatnya yang masih hidup. Jadi malah roh-roh yang baik itu malah mengkhawatirkan orang yang masih hidup yang belum tentu apakah dia itu masuk terhadap orang yang beruntung atau enggak. Kalau orang yang berada di alam kubur sudah roh yang baik, itu sudah pasti memang orang baik dan orang yang beruntung. Tetapi ketika di dunia ini sebenarnya kita masih 50-50, masih setengah. Apakah kita termasuk orang yang baik atau buruk, nanti wallahu alam. Makanya kalau ada orang yang meninggal dan itu adalah orang baik, maka hati kita harus ridho dalam hati, memang itulah jalan dia yang paling baik, dan itu lebih baik daripada hidup yang tidak tentu, yang belum. Kalau memang ada takdir seperti itu, kita harus dalam hati kita harus merelakan bahwa itu takdir Gusti Allah yang lebih baik. Maka orang-orang baik ini tentu akan malah aman, tidak seperti kita yang masih hidup, yang masih belum tentu apakah kita termasuk orang yang beruntung atau enggak. Sebaliknya, kalau roh yang jelek itu gimana? Kalau rohnya jelek itu gimana? Orang yang jelek matinya gimana? Di dalam suatu riwayat hadis dikatakan ketika malaikat itu berada mau mencabut rohnya itu, kata-katanya, ya ayatuhan nafsul khabisah ukhruji min jasadik. Bahasanya gitu, agak kasar memang. Agak kasar. Wahai jiwa yang roh yang jelek, metu ke jasadmu, keluarlah dari jasadmu. Itu kata-kata yang jelek. Dan diceritakan bahwa roh yang jelek ini sang baunya sangat menyengat, seperti batang, seperti bangkai. Wadahnya juga sangat jelek, dari goni, kotor, terus baunya. Ketika mau dibawa ke langit, ketika sampai ke langit yang pertama, itu sudah ada kata-kata wes gak usah digawa. Jadi malaikat menyatakan wes gak usah gak usah dihadapan kepada Gusti Allah, kembalikan saja ke bumi. Maka kalau delok kejadian proses seperti ini, maka ketika ada orang yang yang baru saja meninggal, maka doa yang paling kontekstual adalah mugi-mugi rohnya diterima dening Gusti Allah. Otomatis kalau diterima, ini adalah roh yang baik. Lah, roh yang tertolak adalah roh-roh orang yang tidak baik, orang yang kafir, orang yang memang banyak istilahnya orang yang istilahnya kita itu orang yang ciloko lah, orang yang tidak beruntung. Jadi ketika dikembalikan bumi, ketika jasad itu berada di kubur, seperti halnya tadi, dikubur, dimasukkan lagi kepada jasadnya. Di sana sudah menunggu malaikat Mungkar dan Nakir. Man rabbuka, pertanyaan, madinuka, sama ma yaqulu inda manismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapakah Tuhanmu, apa kamu, dan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ketahui tentang seseorang yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam saja, nggak tahu. La adri, ada yang mengatakan la adri, ada yang diam saja. Ada yang akhir-akhir mengatakan kulo niki saya hanya mengatakan istilahnya podo-podo melu-melu menungso, melu-melu orang banyak. Ada suatu cerita langsung malaikat itu ada yang pembawa godot dipukulkan sehingga suaranya itu bengokane, teriaknya orang yang dipukul tadi, istilahnya kalau kita mendengar manusia, maka kendang telinga kita akan pecah, sampai bantere suaranya bengoke. Tetapi yang dengar ini adalah hanya hewan dan jin. Lah, menurut para ulama
kubur itu apakah yang disiksa itu badannya atau rohnya? Ada yang menurut pendapat ulama mengatakan disiksa itu rohnya tetapi badannya merasakan. Dikata utuh badan tapi ngerasa nih. Ada sebagian pendapat seperti itu di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Terus selanjutnya orang yang jelek ini di sela-sela ditinggal malaikat munkar dan nakir itu ada datang seorang yang yang jelek rupa wis wireng gitu cara wujudnya welek. Mayit ini bertanya, siapakah Anda? Siapakah kamu? Orang yang jelek ini menjawab, oh aku ini amalmu, dimana saya tahu sampean nek nglakoni maksiat semua ngatiram, tapi lek nglakoni taat enggak semangat. Bahasanya semangat. Itu. Bukan bahasa volume tapi semangatnya itu beda. Nanti kalau kita semuanya masih seperti ini maka kita harus memperbaiki itu. Ketika melakukan taat kita harus benar-benar semangat dari diri kita. Jangan karena ada niat-niat yang lain seperti itu. Itulah sekedar proses perjalanan roh seperti itu. Terus ketika roh setelah itu apakah roh itu akan gentayangan atau tempatnya itu apakah merasuk? Ada yang mengatakan itu masuk di hewan-hewan. Ada yang mengatakan gentayangan iso ngripeni wong-wong gitu. Jadi di dalam kitab I'anatul Thalibin di sarahnya Fathul Mu'in itu ada dijelaskan bahwa roh-roh ini ada lima bagian, ada 5 macam. Roh itu ada 5 macam. Jadi roh ini ada 5 macam. I'lam annal arwaha ala khamsati aqsamin, 5 macam, 5 bagian. Yang pertama adalah arwahul anbiya, yang kedua wa arwahus syuhada, yang ketiga wa arwahul muti'in, orang yang taat, wa arwahul usati minal mu'minin, arwahnya orang-orang yang suka maksiat tapi orangnya mukmin, dan yang kelima adalah roh-rohnya orang kafir. Nah, ini ada keterangannya seperti ini. Jadi, apakah gentayangan enggak? Ternyata gini, fa amma arwahul anbiya'i fatahruju min ajzadiya wa tasiru ala suratiya mislal misik wal kafur wa takunu fil jannati ta'kulu wa tana'amu wa ta'wi bil laili ila qanatil mu'allaqatin tahtal arsy. Pertama adalah rohnya para nabi ini akan keluar dari jasadnya dan berbentuk dalam seperti halnya tubuhnya tetapi menyerupai misik dan kafur. Jadi ambune misik kafur. Dan dia berada di surga. Dia memakan apa yang ada di surga dan mengenak-enakan di surga. Dan dia turun ketika malam itu dalam lampu-lampu yang digantungkan tahtal arsy. Bahasanya seperti itu. Lalu dari sini timbul pertanyaan, loh, bagaimana? Katanya ada yang mengatakan orang yang sowan kepada Kanjeng Nabi di makborohnya, maka Kanjeng Nabi itu akan menjawabnya seperti hanya beliau masih hidup. Apakah bertentangan dengan ini? Loh, Nabi katanya di surga. Lah ketika disowani ning nggone makome katanya membaca. Oh, ternyata tidak. Ternyata setelah kita baca di dalam kitab roh mengatakan gini, roh itu adalah bukan jasad, bukan materi. Roh itu seperti cahaya. Jadi kalau kita libatkan cahaya itu kecepatannya gimana? Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Maka bisa juga mungkin jasadnya istilahnya jasadnya di bumi, tetapi pancarannya ketika dia bisa lari, bisa masuk ke surga, bisa kembali ke kuburnya cepat sekali. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan bahwa
kuburannya orang mukmin itu ada pintu ke surga, sedangkan kuburannya orang kafir itu ada pintu ke neraka. Ini bisa ada sinkronisasi seperti ini. Jadi kalau kita pandang seperti ini, yo masuk akal juga gitu loh. Bahwa roh itu orang Nabi memang di langit, tetapi seperti hanya ada lorong hubungan antara pintu ke makbaroh dengan pintu ke surga. Jadi otomatis tidak ada pertentangan antara dua hadis itu. Terus selanjutnya adalah arwahus syuhada. Jadi rohnya orang syahid ini ketika dia keluar dari jasadnya, maka Allah menjadikannya di perut-perutnya burung yang berwarna hijau, di mana burung-burung itu mengitari fi anhari jannah, di sungai-sungainya surga, dan dia makan di buah-buahnya sungai itu dan meminum air sungai itu, dan dia turun ke lampu dari yang dibuat dari emas yang digantungkan di payone di iup-iupe ares, ada seperti itu, ada lampu semacam lampu itu yang terbuat dari emas, dia bergantungan di dalam paruhnya burung itu. Itu seperti halnya diucapkan yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ini ada hadis Kanjeng Nabi. Jadi orang yang mati syahid seperti itu. Nah sekarang gimana? Amma arwahul muti'ina minal mu'min. Sedangkan rohnya orang yang taat dari orang-orang mukmin, orang yang soleh, taat, para aulia, para kiai yang taat, itu berada di tamannya surga, tetapi dia roh itu tidak makan dan tidak menikmati apa yang ada di surga, tetapi dia cuma hanya melihat saja di surga, hanya dia. Maka kalau kita lihat di doa tahlil ada kata-kata Allahumma ja'alhu qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Jadi idealnya cita-cita kita adalah bahwa kan kita kan bukan nabi, maka termasuk ini cita-cita nawai di Allah. Moga-moga termasuk rohnya, termasuk kita semuanya, termasuk golongannya orang-orang yang taat, sehingga kita bisa menikmati seperti ini. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu rohnya orang yang maksiat dari orang-orang mukmin. Ini letaknya di mana? Ini letaknya di antara langit dan bumi atau neng awang-awang. Ada yang mengatakan di suatu kitab itu, kitab mungkin beberapa kitab itu mengatakan bahwa setiap malam Jumat itu rohnya kakak-kakak kita itu, ada yang mengatakan roh-roh orang meninggal itu yang itu berada tepat neng atas di atas atap rumah. Ada yang mengatakan ketika malam itu dodok-dodok, ketika tidak malam Jumat itu tidak kita doakan. Ada yang mengatakan itu dodok-dodok sampai nunggu awake dhewe macane Fatihah atau membacakan surat Yasin. Nah ketika tidak dibacakan, maka roh-rohnya kakek kita, nenek kita atau orang yang sudah meninggal dari keluarga kita itu akan pulang dengan penuh susah payah sekali. Itu memang ada riwayatnya seperti itu. Makanya kebiasaan kita ketika malam Jumat itu kita biasa tahlil atau membaca surat Yasin. Itu memang ada sinkronnya. Ada sinkronnya dengan ini. Terus sekarang rohnya orang-orang kafir. Faya fi ajwafid. Dia itu berada di perutnya burung-burung yang berwarna hitam di neraka sijin. Dan neraka sijin itu berada nenggone bawah bumi yang ke-7. Waya mutasilatun bija'adza dia. Sedangkan roh itu digabungkan masih tersambung dengan jasadnya. Dia disiksa rohnya dan dia merasa jasadnya itu merasa sakit. Seperti hanya matahari fi
Langit yang keempat, wa nuruha fil ardi. Wa nuruha fil ardi. Jadi seperti hanya langit di langit keempat dan cahayanya di bumi. Seperti hanya orang-orang mukmin fi illiyin muta'amiyatun wa nuruha mutasabbihat. Jadi sama dengan orang-orang mukmin rohnya nuruha bil jasad. Jadi nur, ada nurnya seperti hanya cahaya memang. Tadi ngerasa nih, meskipun ketok ada yang kuburan, rohnya itu ada langsung ke bumi ke-7 bawah sekali, dan jasadnya merasakan proses penyiksaan tadi. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada istilah rohnya gentayangan, itu nggak ada istilah dalam hadis, itu nggak ada. Yang ada nanti seperti ini. Semuanya sudah ada tempatnya. Kalau ada itu pun mungkin wujud dari korin. Korin itu ada yang mengatakan setiap manusia itu pasti mempunyai korin. Jadi setiap anak Adam itu pasti mempunyai korin dari jin dan malaikat. Atau yang mengatakan dari setan dengan malaikat. Ada cerita seperti itu. Ada riwayat seperti itu dari hadis. Maka dan korin ini mendampingi kita mulai dari bayi ketika dewasa. Sehingga tahu sekali, bisa membawa wujud kita dan tahu sekali dalam keadaan kita. Makanya itu seperti itu. Dakorin seperti itu. Dalam kita masalah roh, wallahu alam bishawab. Jadi kalau roh dalam riwayat hadis seperti ini. Itu saja untuk materi kali ini tentang roh. Semoga bisa kita menghayati apa yang materi sampaikan, apa yang telah sampaikan, dan kita bisa sebagai bekal untuk hidup kita, sebagai bekal untuk merawat jenazah ketika ada jenazah yang kita rawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.